Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memungkinkan kita dalam perjalanan panjang kehidupan ini sehingga kita semua sehat dan kita beribadah pada saat ini. Dan menurut kalender Gereja Masehi di Timur, kita masuk untuk minggu kedua ini, yaitu bulan lingkungan hidup. Dengan merayakan bulan lingkungan hidup, sebenarnya kita digugah oleh firman Tuhan agar sebagai orang yang percaya kita bisa meningkatkan tanggung jawab kita dalam memelihara lingkungan di mana kita berada, memelihara alam semesta yang sekarang ini mengalami krisis yang mengakibatkan panas bumi bertambah. Bahkan kita di NTT ini justru air yang menjadi permasalahan. Cuaca semakin panas dan seringkali cuaca yang panas juga mempengaruhi emosi kita sehingga kita bisa cepat marah dibandingkan kalau suasananya sejuk, tenang, itu potong tenang-tenang sejuk. Tapi kalau panas-panas, anak salah sedikit, sonto sedikit, oh payah sudah ya. Nah ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa tanggung jawab pemeliharaan alam semesta, mulai dari lingkungan rumah tangga kita, kebersihan, menanam apa yang penting, ya, baik itu bunga untuk keindahan atau pohon-pohon supaya kita juga memperoleh cuaca yang dingin, ataupun juga yang bisa menghasilkan sayur-mayur. Itu sebenarnya bagian dari iman, bagian dari iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sudah terlalu lama kita berpikir bahwa hal-hal yang berkaitan dengan iman, hal-hal yang berkaitan dengan supaya nanti kita masuk surga itu hanya hal-hal yang rohani. Rajin gereja, rajin beribadah, disiplin di dalam rumah untuk juga beribadah. Betul, itu semua penting. Tetapi setelah itu kita juga terpanggil dari hari Senin sampai Sabtu, kita juga terpanggil untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai bagian dari iman. Tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk terhadap pemeliharaan alam semesta. Ini adalah bagian dari iman, bagian yang tak terpisahkan dari iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kalau kita baca mulai dari halaman yang pertama, itu jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Artinya kita adalah makhluk yang termulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, yaitu alam semesta ini. Tetapi karena sebagai makhluk yang termulia, karena itu Tuhan menitik beratkan tanggung jawab untuk menjaga taman dan memelihara taman. Penempatan manusia di tengah-tengah dunia ini bukan untuk santai-santai, senang-senang, Adam dan Hawa diciptakan untuk menikmati Taman Eden yang sudah diciptakan dengan segala sesuatu yang memungkinkan mereka hidup, tetapi mereka juga terpanggil untuk menjaga taman, memelihara taman, supaya taman itu tetap menjadi firdaus yang indah untuk dihuni, yang indah untuk dinikmati, bahkan untuk kelangsungan kehidupannya. Tetapi kita tahu bahwa ternyata gagal sejak awal manusia diciptakan. Dan dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia, kita ingat akan Kejadian 1 ayat 28. Di situ bilang taklukkan bumi, penuhilah bumi dan taklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28. Manusia diberikan mandat. Jangan sebelum kita merenungkan lebih jauh pembacaan makhluk ini, kita coba lihat bahwa Kejadian 1 ayat 28 di situ manusia diberikan mandat untuk mengelola
sudah bisa menciptakan mesin-mesin, sudah menciptakan pabrik-pabrik, maka manusia mulai mengelola, menaklukkan bumi ini dengan sumber daya alam dipergunakan sehabis-habisnya untuk kepentingan manusia. Alam dieksploitasi, didominasi, dimanipulasi. Artinya bahwa penebangan hutan yang tak terkendali, ya tanpa diimbangi untuk pemeliharaan lebih lanjut. Dan memang itu manusia lakukan untuk kepentingan sendiri. Pabrik-pabrik dibangun, ya semuanya dibangun untuk kepentingan, tapi alam dieksploitasi, alam dikuras habis-habisan. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan, kemarau panjang, dan mengakibatkan kekurangan air, oksigen berkurang. Tuhan sudah menciptakan dunia ini dengan penuh keindahan dan juga dengan kestabilan, di mana manusia membutuhkan oksigen. Kita tahu bahwa kalau kadang-kadang fungsi pernafasan kita sudah terganggu, maka perlu oksigen, ya, tabung oksigen O2, karena kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Dan itu dikeluarkan oleh tanaman. Tanaman-tanaman ini mengeluarkan oksigen, sementara kita mengeluarkan CO2 ya. CO2 itu racun yang kita keluarkan. Kita menghirup udara segar, lalu kita mengeluarkan racun, ya, CO2. Dan racun ini diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Ini luar biasanya Tuhan. Kita menghirup udara segar yang menyegar kita dari tumbuh-tumbuhan, dan kita mengeluarkan racun CO2, karbon dioksida dari tubuh kita, dan itu diserap oleh tanaman-tanaman. Nah, kita bisa bayangkan kalau tanaman berkurang, maka kita juga kekurangan oksigen, dan bahkan kita menghirup racun kita sendiri, ya, karena kita tidak terjadi sirkulasi yang bagus. Jadi Tuhan sudah sangat luar biasa di dalam menciptakan keseimbangan dalam ciptaannya. Nah, ini yang digambarkan di dalam pembacaan kita pada saat ini. Nah, kalau kita baca Mazmur 19 ini dibagi menjadi dua bagian, ya, Mazmur dari Daud, ya, yaitu bahwa kemuliaan Tuhan bisa kita lihat dari pekerjaan tangannya, yaitu semesta ini, alam ciptaannya, ya. Lagu Kidung Jemaat 64 mengingatkan kita bila kulihat, ya, bila kulihat alam, bintang-bintang dan seterusnya, ya. Nah, di situ di balik itu tentu ada tangan yang tidak kelihatan yang menciptakannya. Kita terkagum-kagum, ya, sesuai dengan Mazmur kita tentang ciptaannya. Tentu ada tangan yang tidak kelihatan yang menciptakannya, sehingga kita bisa menikmatinya. Ini yang dimasmurkan dalam Mazmur 19, dan kita bisa lihat dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya, ya. Siapa yang menciptakan semesta yang sangat luar biasa ini? Tentu tidak ada lain selain Tuhan. Sehingga ketika kita melihat ciptaan-ciptaan yang sangat luar biasa, kita merasakan bahwa Tuhan kita sangat luar biasa, ya. Dia memungkinkan kita untuk bisa hidup menikmati seluruh berkatnya, ya. Tuhan kita luar biasa. Dan yang bagian yang kedua di sini, di mana kita juga bisa memuliakan Tuhan lewat firman-Nya. Pertama lewat seluruh ciptaannya, membuat kita tersentuh, iman kita tersentuh, spiritualitas kita juga tersentuh, bahkan bisa bertumbuh. Itu lewat ciptaannya, ya, tapi juga lewat firman-Nya, yaitu ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15, ya. Di sini malah firman itu dikatakan dengan beberapa variasi kata, tapi maksudnya sama, yaitu Torah Tuhan. Torah Tuhan itu maksudnya firman Tuhan. Selain Torah Tuhan dibilang peraturan Tuhan, sama. Dan selain itu dibilang titah Tuhan, ya. Itu ayat 8. Ayat 8 dipakai kata Torah Tuhan, peraturan Tuhan. Ayat 9 dipakai titah Tuhan dan
perintah Tuhan. Ayat 10 dipakai hukum-hukum Tuhan. Sama ya. Jadi bahwa lewat Taurat atau peraturan atau kitab atau perintah atau hukum-hukum, kita diingatkan tentang siapa Allah yang sebenarnya. Sekaligus kita diingatkan tentang siapa kita manusia dan apa yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah kita yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa sehingga Daud memakai kata yang berbeda-beda? Taurat, peraturan, kitab, perintah, dan hukum-hukum. Supaya kita betul-betul dengan berbagai variasi ini, kita betul-betul terdorong untuk mau menekuni tentang firman Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel sebelum pembuangan itu, mereka mengabaikan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu kalau dari segi isi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Taurat itu berisi tentang dasar kita, 10 perintah Tuhan yang berkisar pada 10 perintah Tuhan, dasar kita itu Taurat Tuhan ya, yang sudah mengatur tentang kehidupan manusia, relasi antara manusia dengan Allah, yang kasih antara manusia dan Allah, dan juga relasi antara manusia dengan manusia. Jadi dalam 10 perintah itu 1-4 berkaitan dengan bagaimana kita mengasihi Allah, 5-10 berkaitan dengan bagaimana kita mengasihi manusia. Itu Taurat Tuhan yang pertama, dasar kita. Yang kedua, hukum-hukum keagamaan. Hukum-hukum keagamaan tentang bagaimana beribadah, itu juga bagian dari Taurat Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk di dalamnya terhadap alam semesta. Jadi di situ juga di dalam Alkitab berisikan tentang hal-hal tersebut yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap alam semesta seperti yang kita baca sekarang. Dan juga ada bagian yang lain dalam relasi dengan sesama, yaitu terhadap bagaimana perilaku kita terhadap yatim, piatu, baru, janda, kaum orang-orang budak. Nah, itu diatur semua di dalam Taurat Tuhan. Jadi apa yang menjadi pembacaan kita hari ini? Bagian yang ketiga, yaitu yang berkenaan dengan bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan semesta. Nah, ini menjadi penting karena bangsa Israel dia sadar benar bahwa mereka terbuang, kehidupan mereka hancur-hancuran. Karena pada awalnya itu mereka hanya lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan yang rohani saja. Jadi mereka mempererat hubungan dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang dilakukan dengan sangat ketat, korban-korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan sangat ketat ya. Jadi dari segi iman yang dilihat dari aspek peribadatan itu memang tidak diragukan pada waktu itu ya. Padahal Taurat itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal peribadatan saja. Tadi ada 3 bagian ya, dasar kita, hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan, tapi hal-hal yang berhubungan juga dengan masyarakat dan lingkungan alam. Nah, mereka lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya rohani saja. Dan karena itu pada waktu itu sebenarnya Nabi sudah mengingatkan mereka ya, supaya misalnya Hosea, jauhkanlah daripadaku semua persembahan bakaran, sebab yang aku butuhkan adalah kasih setia. Sudah diingatkan, tetapi mereka masih tetap menganggap bahwa biar hidup hari-hari dulu mereka sudah melakukan tanggung jawab dengan baik, tapi pada hari Sabat kalau sudah akan bawa persembahan, datang sudah gereja atau beribadah, datang sudah berdoa, otomatis semua kehidupan keseharian itu aman, Tuhan sudah ampuni. Tetapi pada akhirnya mereka hancur karena mereka gagal dalam hidup sehari-hari. Nah, itulah sebabnya ketika mereka hancur, mereka kembali mau merenungkan Taurat dengan baik. Ya, Taurat direnungkan dengan benar karena mereka sudah salah menafsirkan, seolah menyempitkan makna dari Taurat itu hanya berkaitan dengan hal yang rohani saja. Di sini kita lihat Daud dia mengingatkan bahwa Taurat Tuhan itu juga berkaitan dengan Allah juga menyatakan diri tidak hanya lewat firman yang tertulis, tetapi juga lewat buatan tangannya yang luar biasa. Ya, jadi dengan buatan tangannya yang kita nikmati ya, bahwa langit menceritakan kemuliaannya, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, dan seterusnya. Kita terpanggil untuk memuliakan Tuhan.
biasa, memelihara alam supaya tetap menjadi firdaus, sehingga kita tidak cepat emosi kalau kepanasan, sehingga kita tidak terjebak ke dalam berbagai hal yang membuat relasi kita antara sesama dalam kehidupan berkeluarga juga terganggu. Jadi di sini bangsa Israel ingat bahwa mereka justru gagal melakukan Taurat, dan karena itu mereka kembali mau merenungkan Taurat dengan lebih baik, sehingga dia bilang Taurat itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan tetap menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, dan seterusnya ya. Dia pakai permainan kata dengan kata Taurat, peraturan, titah, perintah, dan hukum-hukum diganti-ganti itu ya. Karena Taurat itu di dalamnya termasuk bagaimana kita menjaga relasi dengan sesama, melakukan keadilan, kebenaran, tetapi juga menjaga lingkungan ini dengan sebaiknya. Nah itu panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika dunia ini sudah semakin panas kan, para ahli bilang ozon kita di atas ini lubangnya semakin besar sehingga matahari semakin menyengat ya, karena lapisan yang harusnya melindungi kita yang dikatakan langit mencerita cakrawala memberitakan itu sudah hancur oleh manusia. Itu katanya itu dari AC ya, dari spray dan kita punya spray itu yang telah merusak ozon ya, dia ke atas dan merusak ozon sehingga matahari itu langsung menyerap kulit kita, bisa mengakibatkan kanker ya, kanker kulit dan beragam penyakit yang lain. Nah sekarang karena itu kita terpanggil untuk penanaman kembali pohon-pohon. Nah sebenarnya kalau kita lihat tanam pohon itu memang membutuhkan waktu, tapi 1 tahun saja sudah cukup ya. Podcast saya teringat wali kota pada waktu yang lampau, jalur yang mau ke sini ya, misalnya itu menentang pohon-pohon sepe ya, pohon-pohon sepe dulu itu pohon kecil-kecil tapi sekarang di pohon-pohon yang ditanam dan disiram pakai tangki itu ya, yang jalur dari atas itu ya, itu sekarang sudah berbunga semua ya. Jadi jangka waktu 1-2 tahun sudah bisa memberikan kesejukan ya. Kalau pohon keser itu dia juga cepat sekali ya pohon-pohonnya. Jadi asal boleh Tuhan bilang menaklukkan bumi ya. Jadi kita juga diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan semua yang ada untuk kesejahteraan kita, tetapi juga harus tebang pilih dan juga harus menggantikannya. Bapak Ibu saudara-saudara, di Alor Selatan ketika sensor mulai masuk, itu pohon-pohon mulai sensor ini pohon-pohon mulai bikin ini mebel. Akhirnya mata air berkurang, debit mata air itu berkurang. Nah di sana tuh ketua kasisnya itu Pak Selana ya, Pak saya. Debit mata airnya berkurang ya. Jadi ini pendeta Selana ini dia ketua kasis, dia memang pencinta lingkungan hidup. Ketika dia menjadi ketua kasis, ya karena di dalam budaya itu juga ada kegiatan-kegiatan di dalam budaya yang sebenarnya itu punya maknanya menjaga alam ya. Pohon tidak sembarangan ditebang, buah tidak sembarangan dipetik ya. Jadi mengajak tua-tua agar berongkok sembahyang tapi sambil sembahyang mereka menanam. Dia kasih keluar uang sendiri dengan naik pickup, tapi dia dokumentasi tanam di tempat-tempatnya, bahkan di tempat mata air itu ya, hulunya itu ditanam yang banyak sekali tanam. Jadi dia kasih 2 periode itu berarti 8 tahun ya. Jadi akhirnya di pohon kalau 4 tahun pertama itu pohon-pohon 4 tahun pertama menjadi besar dalam 4 tahun pertama itu pohon-pohon. Ada yang sampai memberikan tanah untuk ditanam. Ada tanahnya sudah besar kasih ke gereja untuk mulai ditanam. Jadi periodenya yang pertama itu pohon-pohon sebesar dan mata air keluar lagi. Dan mereka bikin perpipahan sendiri di
tidak lewat apa. Dan akhirnya air mengalir lagi, Firdaus kembali tercipta di alam selatan, ya, tercipta, ya. Dan dia akhirnya diberikan penghargaan oleh bupati, penghargaan apa? Kapal tangguh, apa istilahnya? Kapal tangguh, penghargaan, yaitu orang yang berhasil di dalam memelihara dan juga menjadikan untuk apa? Untuk penanaman kembali sebagai gerakan dari masyarakat untuk mencintai. Jadi sekarang alam selatan sudah kembali sejuk, ya. Pohon-pohon di mata air itu sudah hidup kembali, dong tetap ada menanam terus. Perpipahan air juga lilin juga mengalir, nanti bisa ke sana kalau di alam selatan waktu masih ada. Sekarang sudah direnovasi, tapi dia masih aksi terus menggerakkan pemuda untuk tanam-tanam terus, ya. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan mereka tambah lagi satu aturan di Klasis, apa ada nama maskot, ya. Apa itu maskot, ya? Itu kenapa itu binatang-binatang tertentu itu tidak boleh ditembak, tidak boleh pakai senapan api, kompas mati. Musang tidak boleh, itu dijadikan maskot untuk alam selatan, ya. Burung-burung tertentu juga, karena dulu Tuhan orang ini burung, padahal burung beo itu sebenarnya di pantai paling banyak. Burung beo itu ini karena bulan hidup, jadi kita bulan hidup. Beo pantai itu dia masuk di dalam buku. Ada beo dan nias, beo dari pantai. Itu dia bisa berbicara. Nah, dong dijual. Nah, dong lihat dari ukuran. Jadi kalau burung yang besar harganya mahal, burung yang kecil harganya kecil. Beo dulunya kecil, kalau bakar makan lagi bisa potong besar, jadi dia murah. Nah akhirnya ini pilot-pilot kan beli ini beo. Nah itu sekarang soal saya juga beli. Kan saya baca di buku bilang beo ini pintar. Betul, dia pintar. Saya baca di buku dia bilang ini beo ini harus diajar tuh ketika sepi sekali. Nanti dia sepi, jadi semua supir beta mulai ajar. Beta ajar dia menyanyi. Tapi beta salah, beta ajar menyanyi kan udah Pancasila. Jadi tiap hari beta menyanyi. Semua supir udah menyanyi. Dia menari terus. Tiap hari beta tanpa lelang menyanyi dia udah Pancasila. Akhirnya dia sepi. Satu siang beta angkat ini beo, beta keluar sedikit di pohon-pohon, semua ada siang. Dia mulai menyanyi dia udah Pancasila. Ya, beta baru bilang, Garuda, dia langsung Pancasila. Dia kaget. Beta baru bilang, Garuda, Pancasila. Wah, luar biasa. Kadang-kadang dia bilang, Garuda. Sultan dia nyanyi Arab, dia ajar dia Arab, hadir baik. Jadi dia sudah pintar. Jadi halo, boy. Kadang-kadang dipanggil boy, itu kan sudah suka datang. Saya ternyata beliau yang mana. Baik-baik dia suka bangun. Malam minggu kita siap khotbah nih, kalau semua tidur, kita menyanyi, dia itu menyanyi dan beta juga. Pagi-pagi dia suka bangun. Anak nama Nikil, Lois, bisa. Bangun sudah kan. Saya lihat kalau makin cepat dia orang tidak jelas. Saya ini luar biasa, tapi sekarang sudah. Nah itu mas musang kan itu kopi luwak itu kan artinya itu luwak itu kan musang kok. Dia makan itu kopi, terus nanti dia kasih keluar kotorannya. Itu kopi biji. Nah itu dia bikin kopi luwak itu enak sekali gitu. Jadi di alam selatan kan banyak kopi. Jadi musang menjadi maskot, ya, tidak boleh. Itu dong semua susah sepakat semua tangkap itu musang, ya. Dan burung-burung tertentu, musuh tanam ini burung saya mati yang tanam ini hutan, pohon besar-besar dong. Musuh enak-enak satu tas mati selong, ya toh. Pohon besar-besar bisa menceritakan kebesaran Tuhan, bukan potong-potong semata-mata, tapi burung-burung dong dia makan dari sini, dia buang besar, makan di sini buang besar, dan akhirnya mulai jadi orang sudah sembarang memotong pohon. Nah ini penting bagi kita, karena bulan hidup, nah kita terpanggil untuk juga menjaga alam semesta ini sehingga indah. Bayangkan kalau punya beo yang menyanyi, satu kali ini dia ada ini jual sayurnya, ini nenek sayurnya sondakan datang nih. Bebe, kenapa mama ngapain sondakan? Kok bilang ada ibu saya kok? Mama bilang sonde. Ternyata beo yang bilang sonde. Ini kan sungguh luar biasa. Oh jadi Tuhan itu sangat luar biasa dengan kita. Bisa mereka bisa juga bisa kita tersenyum, ya tersenyum.
Biopanta. Padahal Biopanta aku pintar sekali, harganya sangat mahal, cari susah karena membakar ya, menjual ya. Nah itu susah. Jadi Bapak-Bapak semua, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang Mazmur 19 ya, bahwa alam semesta menceritakan keagungannya. Selain firman Tuhan, ya firman Tuhan yang tak tercakup di dalamnya menceritakan keagungan Tuhan, dan karena itu kita terpanggil untuk memelihara alam. Yang terakhir ini Bapak-Bapak, ini alam semesta juga ya. Satu hari anak saya ini celaka dengan bapak naik motor, karena bapak pakai kakak motor yang pakai ini, pakai yang otomatis biasa dengan motor gigi, jadi dia trek digas tambah, jadi akhirnya celaka itu sudah sadar, dan itu kalau dikasih tinggal mati. Tapi kalau mau dibawa ke Jakarta juga bisa mati juga, karena dalam keadaan begitu tuh tidak sadar tuh bisa mati juga. Jadi kasih tinggal sana, bawa pinju sana. Nah kemana mau? Nah kalau mau bawa pinju, anggaran juga terlalu besar, harus lihat pakai ini pesawat tuh dan akan kok dibungkusi, karena nanti akan muat di atas kursi pesawat tuh dengan dia punya tandu nih di atas kursi pesawat. Nah mesti bayar dokter, mesti bayar perawat, yang kita harus pilih di bakal juga lagi sadar. Nah jadi bingung jadi besok tuh mesti jalan mau dari mana? Saya di luar lihat ini pohon-pohon ini tanaman ya, jadi ini di tanaman kan waktu baru pindah di BTN, jadi tanaman saya tidak terlalu perhatikan di tanaman yang tumbuh, tapi malam itu kita lihat ini kenapa? Marungga ini soalnya tanam kok subur deh, namanya kita harus suka makan marungga dari awal tuh saya punya nomor 1 kok, tapi sudah tanam marungga yang subur di sana kita lihat ada buah belimbing. Nah buah belimbing itu kan bikin kuah asam kok, jadi suara kepingin buah belimbing ini kok bisa tanam kalau itu tuh bisa buah-buah kemana? Kapan dia tanam? Yang namanya bunga yang mahal ya, bunga subur buah. Ada tanaman yang kita paling suka, kok ini belimbing ini semua buah. Ini saya paling senang mau tanam, soalnya ternyata dia tumbuh di semak-semak di samping rumah ini. Wih luar biasa. Aduh, tanaman yang kita paling suka, yang kita tidak pernah menanam, Tuhan akan kasih kita. Apalagi Bapak Allah yang sekarang ya sudah sadar nih, masa dia harus pulang ya. Kesadaran tinggal satu kan sudah kita langsung dapat penguatan dari ini alam, dari pohon belimbing dan pohon marungga yang sekarang ini masih ada di kita punya halaman. Kita wah bagaimana ini, langsung buat kita bangkit, kita bersyukur, dan akhirnya dia dibawa ke Jakarta. Habis operasi, karena anak ketiga sudah pakai askes, habis operasi. Ada teman yang datang dia kasih lagi ini, ada kawan yang datang dia mau pulang, dan ya kebetulan dia pendeta saya bingung suami saya. Kenapa kasih bisa kok ampun? Ya barang begini, ya beda dari anak perempuan saya. Dia pikir suka besok harus bayar, mau pinjam uang dari teman pendeta di sana, tapi tiba-tiba ini suara Pak Ampun. Jadi ada yang buka, dibuka, oh itu pasti bisa sampai 3 juta tuh. Dihitung dulu lah, hitung begini ada 30. Jadi syukur sana 3 juta dari mama, bukan 3 juta, itu 30 juta mama ini nih $100 kalau kali ini mama kali semua ini 30 juta ini. Ini Tuhan Allah saudara mungkin saudara bisa kasih begitu ini luar biasa pagi-pagi ini sudah datang kasih uang banyak begitu tuh 30 juta tuh luar biasa. Kita langsung ingat ini pohon belimbing dengan ini pohon marungga nih. Tuhan memang luar biasa ya. Tuhan menceritakan lewat alam yang Tuhan ciptakan, menguatkan kita beriman bahwa sehat. Itu soal operasi, ini harus operasi tinggal bayar, saat susah lama, itu jangan takut, Tuhan akan siapkan. Dan betul ya, ada Tuhan kasih ya hampir $3.000 ya dengan firman, dan itu uang untuk pakai untuk bayar, masih sisa untuk pesawat pulang, masih bisa lagi ada sedikit uang untuk
Bapak Penjerawatan. Tuhan memang sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa berefleksi lewat ciptaan Tuhan ya. Kadang-kadang kita anggap biasa-biasa, tapi mungkin kita butuh meditasi, lihat halaman-halaman rumah, dan kira-kira apa kata Tuhan, apa yang mau Tuhan berbicara lewat seluruh ciptaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.